Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, bersaksi melalui kehidupan. Nats Alkitab terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah cerita dari seorang misionaris bernama Stanley Jones yang pernah bertemu dengan Mahatma Gandhi, tokoh terkenal dari India. Ia bertanya, dalam ajaran Mahatma Gandhi, ia sering mengutip kata-kata Kristus. Tetapi mengapa ia tidak menjadi pengikutnya? Lalu Mahatma Gandhi bercerita bahwa suatu hari ketika ia masih muda dan masih bekerja sebagai pengacara di Afrika Selatan, ia sempat tertarik kepada kekristenan dan mempelajari ajaran Kristus. Kemudian, karena ia sedang mempertimbangkan untuk menjadi Kristen, ia mulai mencari gereja. Ketika suatu hari di hari Minggu, ia masuk ke dalam sebuah gereja, seorang petugas penerima tamu mencegat dia dan mengusirnya keluar. Karena petugas itu mengetahui bahwa Mahatma Gandhi bukan orang Kristen. Padahal, ia ingin sekali mengikuti ibadah di gereja tersebut. Yang sangat menyedihkan, petugas penerima tamu itu berkata, tidak ada ruang di gereja ini buat orang kafir. Sejak hari itu, Mahatma Gandhi mengurungkan hatinya untuk tidak menjadi Kristen. Pada akhir ceritanya, Mahatma Gandhi pun menjawab pertanyaan misionaris ini. Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini, katanya. Saudaraku, apa yang terjadi dalam pengalaman Mahatma Gandhi dapat menjadi pelajaran buat kita sebagai umat Kristen. Tahukah saudara, sadar atau tidak, kehidupan kekristenan kita disaksikan banyak orang. Apapun yang kita lakukan sebenarnya akan menjadi kesaksian hidup bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka? Ketahuilah saudara, untuk bersaksi tidak harus tugas seorang pendeta atau seorang gembala, atau majelis atau guru agama. Janganlah kita berpikir kita harus sekolah Alkitab dulu, harus pandai berbicara atau pandai berkhotbah dulu, baru mau bersaksi. Tetapi menjadi saksi Kristus adalah sebuah panggilan untuk semua orang percaya. Saudaraku, bersaksi dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti dalam lingkungan keluarga, tetangga, di sekolah, kampus, ataupun tempat kita bekerja. Yang terpenting adalah dimanapun kita berada, kita harus selalu hidup di dalam kebenaran, agar kehidupan kita terpancar kasih Tuhan, dan dapat menjadi kesaksian yang baik bagi Kristus. Saya pribadi adalah orang yang diselamatkan Tuhan melalui teman sebangku saya ketika di SMA dulu. Ternyata teman saya ini adalah seorang pelayan Tuhan di gereja. Dan suatu hari ketika ia mengajak saya dalam sebuah retreat, disitulah saya mengalami kelahiran baru dan dipenuhi Roh Kudus. Jadi saya mau katakan, Tuhan memakai dia untuk membawa saya mengenal dan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Jadi saudaraku, kita lihat di sini bahwa Tuhan mempunyai banyak cara ketika kita bersedia menjadi saksi bagi Kristus melalui kehidupan kita. Memang benar, memiliki pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan adalah sesuatu yang penting. Itu sangat baik. Karena tanpa pengetahuan firman Tuhan, bagaimana seorang dapat menyampaikan kesaksiannya dengan benar? Namun, sikap dan perbuatan sehari-hari kita pun bukan sesuatu yang harus diabaikan. Itu merupakan kesaksian nyata hidup orang percaya yang dapat mempengaruhi banyak orang.
Saudara, ingatkah seorang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus di sebuah sumur yang dinamakan sumur Yakub di dalam kitab Injil Yohanes 4 ayat 1-42. Setelah perjumpaannya dengan Tuhan, ia pulang dan menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang dijumpainya. Dan banyak dari orang Samaria di kota itu menjadi percaya kepada Yesus karena kesaksiannya. Saudaraku, menjadi saksi Kristus kepada orang lain begitu sangat penting. Selain ini adalah perintah Tuhan, bersaksi adalah bentuk kepedulian kita bagi orang lain. Terlebih lagi adalah bagi orang yang belum percaya dan belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Di akhir renungan pagi ini, marilah kita menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita. Bukan hanya sekedar pandai menyampaikan firman Tuhan, tetapi perilaku kita tidak berubah. Bukan hanya kelihatan rohani di gereja, tetapi di luar gereja tetap melakukan dosa. Saudaraku, kesaksian kita akan ditunjukkan oleh cara kita menjalani hidup. Filipi 2 ayat 15 berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan bahwa anugerah keselamatan yang kami peroleh bukan hanya untuk kami nikmati sendiri, tetapi Tuhan memberikan kami perintah untuk menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kami, agar orang lain melihat kasih dan kuasa-Mu, sehingga dengan demikian mereka pun memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.